Coba deh, ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda kejebak di kelas wajib yang rasanya tuh nggak nyambung banget sama jurusan Anda? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah studi kasus keren. Gimana caranya sebuah kelas yang dicap ngebosenin sama mahasiswa teknik dirombak total pakai metode belajar baru. Dan yang paling bikin penasaran, keberhasilannya dievaluasi lewat ngobrol sama AI. Pasti pernah kan, waktu zaman kuliah dulu, ada aja gitu satu mata kuliah wajib yang rasanya cuma buang-buang waktu. Badannya sih di kelas, tapi pikirannya udah jalan-jalan entah kemana. Nah, rasa frustrasi massal inilah yang jadi titik awal dari sebuah eksperimen pendidikan yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, jadi panggung utamanya adalah kelas Bahasa Indonesia untuk mahasiswa D3 Teknik Mesin. Kebayangkan gimana situasinya. Mahasiswa yang tiap hari megang mesin, ngurusin presisi, tiba-tiba harus ketemu sama sastra dan tata bahasa. Ini udah kayak resep klasik buat menciptakan kebosanan di kelas. Ya gimana enggak? Buat mahasiswa teknik, yang paling penting itu kan skill praktis. Hal-hal yang bisa langsung diterapin di dunia kerja. Jadi, waktu mereka diwajibkan ikut kelas bahasa Indonesia, rasanya tuh kayak nyuruh pembalap F1 buat belajar merangkai bunga. Dianggapnya ya cuma formalitas aja buat menuin SKS, nggak lebih. Masalahnya jadi makin parah karena metode kelasnya yang, ya kita semua tahulah, tradisional banget. Mahasiswa cuma duduk, diam, dengerin. Dosen jadi satu-satunya pusat informasi. Hasilnya, udah bisa ditebak. Partisipasi nol, mikir kritis juga jadi tumpul, dan materinya kerasa jauh banget dari dunia industri yang nanti bakal mereka hadapi. Inilah masalah besar yang coba dipecahkan. Terus, solusinya apa dong? Nah, para peneliti ini melakukan sesuatu yang radikal. Mereka putar balik skenarionya. Dari yang tadinya semua berpusat ke dosen, sekarang fokusnya 100% ke mahasiswa. Metodenya dinamakan Student Centered Learning atau biasa disingkat SCL. Jadi, SCL itu apa sih? Gampangnya gini, mahasiswa itu bukan lagi dianggap kayak gelas kosong yang pasrah diisi air sama dosen. Justru sebaliknya, mereka jadi subjek utama yang aktif, yang nyari sumber airnya sendiri. Penekanannya ada di 3 hal, partisipasi, kolaborasi, dan belajar mandiri. Bedanya tuh jauh banget. Di model lama yang berpusat ke guru, informasinya cuma satu arah, dari dosen ke mahasiswa. Tapi di SGL, yang ada itu diskusi interaktif. Peran dosen juga geser. Dari yang tadinya sumber segala tahu, jadi fasilitator yang tugasnya mancing diskusi dan ngebimbing. Jadi ini bukan cuma soal ngubah posisi duduk, tapi benar-benar ngubah cara berpikir. Nah, ini dia, bagian yang menurut saya paling keren dan bikin penelitian ini beda. Cara mereka ngukur keberhasilan metodenya. Lupakan deh ujian pilihan ganda atau esai yang gitu-gitu aja. Mereka pakai sesuatu yang jauh lebih canggih dan personal. Percakapan langsung dengan AI buat gali sedalam-dalamnya pengalaman belajar tiap mahasiswa. Ini pertanyaan kuncinya kan? Gimana caranya kita benar-benar tahu sebuah metode baru itu berhasil? Bukan cuma dari nilai ujian, tapi dari perasaan si mahasiswa itu sendiri. Ngukur pemahaman materi itu satu hal. Tapi gimana caranya kita ngukur tumbuhnya rasa percaya diri, motivasi, atau kesadaran kritis mereka? Nah, itu tantangan yang beda level. Jadi prosesnya tuh begini, ada 37 mahasiswa teknik mesin yang ikut kelas bahasa Indonesia dengan metode SCL. Setelah kelasnya selesai, mereka masing-masing curhat soal pengalaman belajarnya ke sebuah chatbot AI. Nah, si AI inilah yang bertugas jadi pendengar yang baik, sekaligus analis yang cerdas. Dia memetakan tema-tema dari obrolan itu dan ngasih skor sentimen kuantitatif. Tujuannya benar-benar ambisius. Mereka nggak cuma pengen tahu apa yang dipelajari mahasiswa, tapi juga bagaimana mereka berubah sebagai individu. Apakah metode ini bikin mereka lebih pede, lebih jago kerjasama? Ini tentang transformasi yang utuh, yang holistik, bukan cuma soal nilai bagus di atas kertas. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih sebenarnya yang diomongin para mahasiswa ini ke si AI? Apa isi curhatan mereka? Yuk kita intip langsung datanya. Kalau kita lihat, tema yang mereka bicarakan itu ternyata beragam dan porsinya hampir seimbang. Ini penting, artinya para mahasiswa benar-benar ngeh dengan semua aspek dari metode SCL ini. Mereka nggak cuma fokus di satu hal, tapi merefleksikan tentang pentingnya keterlibatan aktif, peran baru dosen sebagai fasilitator, sampai nilai dari kolaborasi bareng teman.
Waktu kita gali lebih dalam lagi, ceritanya makin menarik. Mahasiswa ngerasa kalau terlibat langsung itu jadi kunci utama. Mereka juga ngelihat dosen bukan lagi sebagai diktator ilmu, tapi lebih sebagai pemandu. Diskusi kelompok, kata mereka, itu cara paling efektif buat benar-benar ngerti materi. Dan yang paling penting, mereka ngerasa skill berbahasa mereka jadi meningkat. Bahkan, saking nyamannya, mereka berani ngasih masukan-masukan konstruktif buat perbaikan ke depannya. Keren banget kan? Oke. Tadi kan kita ngomongin soal kata-kata, soal kualitatif. Sekarang kita pindah ke angka. Dan angkanya ini benar-benar bicara banyak. Setelah AI menganalisis sentimen dari semua percakapan itu, hasilnya 95% mahasiswa ngasih skor sentimen yang super positif, di atas 8,5 dari skala 10. Wow, 95% loh. Dan kalau kita bedah lagi rinciannya, angka ini makin solid. Setengah dari mahasiswa ngasih skor di antara 8,5 sampai 8,9. Dan 45% lainnya ngasih skor yang lebih tinggi lagi, antara 9,0 sampai 9,5. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma, ya lumayan lah, ini benar-benar nunjukin kalau mereka sangat-sangat puas dengan pengalaman belajar yang baru ini. Nah, hasil yang sekuat ini tentu aja punya implikasi yang jauh lebih luas. Ini bukan lagi sekedar cerita sukses satu kelas bahasa Indonesia. Ini tentang gimana kita bisa mentransformasi pendidikan secara menyeluruh, secara holistik. Dampaknya itu terasa di 3 level sekaligus. Pertama, di level kognitif, alias cara berpikir. Mereka jadi lebih paham konsep karena lewat diskusi. Nah, ini nyambung ke level kedua, yaitu afektif atau perasaan. Mereka jadi lebih percaya diri, lebih termotivasi, dan akhirnya ini semua ngebentuk level ketiga, yaitu sosial. Kolaborasi sama teman jadi lebih bermakna, skill komunikasi jadi makin terasa. Ini bukti nyata dari sebuah transformasi yang utuh. Jadi, apa sih poin-poin penting yang bisa kita petik dari sini? Pertama, SCL itu terbukti ampuh mengubah mahasiswa pasif jadi pembelajar yang aktif. Kedua, metode ini secara otomatis ngembangin soft skills yang penting banget, kayak komunikasi dan kerjasama. Ketiga, evaluasi pakai dialog AI ini ternyata jadi alat yang super powerful buat ngeliat gambaran utuh. Dan terakhir, model ini bisa jadi cetak biru buat menyegarkan kembali mata kuliah wajib apapun di jurusan manapun. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berandai-andai sejenak. Bayangkan sebuah dunia pendidikan di mana setiap evaluasi itu nggak terasa kayak penghakiman yang bikin deg-degan, tapi justru terasa kayak percakapan yang membangun. Kayak ngobrol santai sama mentor yang benar-benar dirancang untuk bantu kita tumbuh. Nah, masa depan seperti itulah yang ditawarkan oleh pendekatan inovatif ini.